Halo Sobat Bonsai. Oke kawan-kawan, jadi saya sudah lama sekali ya tidak membuat video. Jadi ini kita mulai dengan yang sederhana sekali dan gas tipis-tipis saja. Kita cek bahan bonsai yang ada di sekitar rumah kita, terutama untuk pemula. Jadi tidak usah bingung, sebenarnya di sekitar rumah kita, di lingkungan kita itu banyak sekali pohon yang bisa kita jadikan bonsai. Tentunya juga kita harus melihat kriteria pohon seperti apa yang bisa dijadikan bonsai, yaitu daunnya bisa mengecil, perantingannya bagus, perakarannya bagus, batangnya bisa berkarakter tua tentunya. Nah, untuk pertama-tama ini kita temukan pohon kembang sepatu. Jadi pohon kembang sepatu kalau di desa itu umumnya dijadikan pagar hidup ya, pagar hidup untuk pekarangan, untuk rumah itu sangat mudah didapatkan kalau di desa-desa. Itu sangat bagus sekali dijadikan bonsai. Meskipun di alam liar seperti ini daunnya itu membesar, tapi kalau sudah sering di pruning nanti itu akan sangat berkarakter. Dan di sini banyak sekali pohon bunga kembang sepatu, jadi memang dibuat pagar. Nah ini ada mahkota dewa, jadi mahkota dewa itu daunnya seperti ini. Ini terindikasi juga ditanam awalnya ya, ditanam. Kalau mahkota dewa tidak mungkin tumbuh sendiri. Nah ini ada yang ini kembang sepatu ya, kembang sepatu yang sangat bogel dan sudah berkarakter. Ini tinggal ngepres, kita tinggal ngepres sudah mempunyai gerak dasar, dan untuk kriteria batang tua juga dapat. Nah ini bisa dijadikan seperti kereta kencana juga bisa. Ini kembang sepatu. Jadi kalau di tempat saya seperti ini diambil tidak masalah kawan-kawan, meskipun bukan punya saya sendiri. Yang penting jelas peruntukannya. Jadi warga di sini sangat guyup ya, dan sangat rukun kalau hal-hal seperti ini. Oke, sekarang kita cari bahan bonsai yang lain yang ada di kebun ini. Nah ini adalah amplas hitam. Jadi kalau daunnya mengkilap terus lebar, hijaunya pekat seperti sehat, itu berarti pohonnya sangat subur sekali. Dan untuk amplas hitam sendiri, meskipun tidak tumbuh di pinggir sungai, kalau di alam yang teduh, maksudnya rimbun yang atas daunnya sangat lebat, dalam arti tertutup daun-daun tidak terkena matahari langsung, itu amplas hitam pertumbuhannya sangat cepat dan bisa sangat subur. Nah ini untuk perakarannya sudah terlalu berkarakter, jadi terlalu besar. Kalau seperti ini diambil juga gimana ya, niskaya juga ya, nanti untuk menyesuaikan dengan percabangan, perantingan itu juga cukup lumayan lama, soalnya perakarannya ini sudah terlalu besar. Dan sedikit tambahan dari saya, teman-teman kalau mempunyai bahan bonsai amplas hitam itu lebih baik jangan terlalu lama terkena matahari. Jadi kalau bisa tidak terkena matahari langsung, itu nanti amplas hitam akan sangat subur dan sehat. Nah, mungkin itu sedikit dari pengalaman saya ya untuk amplas hitam. Nah di depan ini adalah bahan bonsai
yang tidak terlalu terkenal, tetapi sangat bagus sekali dijadikan bonsai. Nah, ini adalah pohon seligi. Jadi daunnya seperti ini ya, seligi ciri-cirinya. Kalau yang untuk yang belum tahu, seligi daunnya seperti apa ya, cerme kuning itu. Terus untuk karakter batangnya itu sangat kuat sekali, tetapi dia mudah patah seperti apa ya, seperti sancang itu ya, mudah patah. Jadi untuk mengarahkan cabang kalau bisa sejak mulai ranting kecil. Nah, teman-teman kalau mencari pohon seligi itu biasanya tumbuhnya di tempat yang sangat lembab. Jadi kalau ada seligi satu biasanya itu nanti akan beranak pinak sangat banyak. Jadi di depan ini seperti hutan, ini hutan seligi, sangat banyak sekali pohon seligi yang tumbuh dari kecil di sini. Nah, ini banyak sekali ini pohon seligi. Jadi ini bisa kita manfaatkan juga untuk dijadikan bonsai. Nah, terus kita cari batang seligi yang besar. Biasanya kalau ada indukannya itu anaknya memang banyak seperti itu. Kalau di kebun ya, terutama di tempat yang lembab. Nah, ini karakter pohonnya seligi yang sudah agak besar. Jadi pohonnya itu seperti apa ya? Seperti teh-tehan, persis teh-tehan itu pohonnya. Dan ada yang menyebutkan pohonnya itu batangnya mirip dengan asam juga, asam Jawa. Jadi kalau tidak punya asam Jawa, seligi ini bisa dijadikan alternatif untuk dimirip-miripkan dengan asam. Tapi memang bagus juga seligi ini untuk dijadikan bonsai. Jadi kalau sudah batangnya sudah tua nanti akan melungker sendiri. Kalau bisa untuk pengawatan itu untuk di awal perantingan itu ya. Nanti kalau sudah terlalu tua nanti kuat dan mudah patah pohon ini. Nah, ini dulu bekasnya peternakan kodok bullfrog itu kawan-kawan, yang sudah tidak terpakai dan terbengkalai. Jadi sama orangnya dibiarkan seperti ini. Nah, itu saya melihat bahan bonsai mahkota dewa lagi. Nah, ini adalah buah mahkota dewa. Jadi mahkota dewa itu ciri fisik yang paling mudah untuk dihafalkan itu buahnya ya, buahnya seperti buah pinang. Nah, itu di depan ini ada pohon, perakarannya sudah mantap. Ini cocok sekali dijadikan bonsai taman ya kawan-kawan sebenarnya. Nah, ini mungkin ada yang tahu namanya, saya tidak tahu namanya ini untuk pohon ini. Tapi ini mempunyai karakter seperti pule untuk batangnya, tetapi daunnya sangat panjang dan lebar. Terus untuk pengepresannya juga mudah ini sepertinya. Ini bekas potongan juga sudah tumbuh tunas. Nah, ini daunnya sangat lebar sekali. Ini bagus juga sih kalau untuk bonsai taman. Nah,
Nah, ini ada mahkota dewa lagi. Jadi di sini banyak sekali mahkota dewa ya. Dulunya pernah ditanam mestinya. Ini sama yang punya tanah ini. Dan ini adalah pohon jati yang sudah bogel. Ini sepertinya juga habis dipotong lalu tumbuh tunas. Nah, ini adalah pohon jati. Dan di depan itu seligi juga sangat banyak sekali. Jadi seligi itu kalau ada indukannya, ada pohon besarnya, itu memang biasanya banyak sekali untuk tumbuh-tumbuh seligi yang kecil-kecil di sekitarnya. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu ya, video yang sangat sederhana sekali, terutama untuk teman-teman yang baru menyukai bonsai. Jadi tidak perlu kita repot-repot mencari ke sana kemari. Di sekitar kita tentunya masih banyak sekali pohon yang bisa jadikan bonsai. Oke, saya akhiri. Salam bonsai.